Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Makasih telah mampir di YouTube channel Nurfitri 22. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi, dan jangan juga lupa like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfitri, bisa dipanggil Fitri. Saya dari Prodi PTI dengan NIM C789-2019-01025. Dosen pengampu yaitu Ibu Mardia MPD, dan mata kuliah perencanaan pembelajaran berbasis komputer. Di sini saya akan menyelesaikan UAS, yang dimana kita membuat video tentang judul yang kita ambil, dan judul yang saya ambil adalah siswa dapat memahami konsep dasar jaringan komputer. Nah, di sini saya sudah susun beberapa materinya yang akan kita bahas pada siang ini. Baiklah, apa itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dan ruang lingkup dalam suatu teknologi. Nah, secara sederhananya, pengertian jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari komputer-komputer serta perangkat elektronik yang saling terhubung sebagai suatu sistem. Jaringan komputer pula dapat didefinisikan sebagai penghubung antar dua atau lebih komputer yang memiliki satu tujuan utama, simple mind purpose, yaitu berbagi data atau sharing data. Nah, untuk macam-macam jaringan komputer di sini ada 5. Yang pertama adalah local area network atau biasa dipanggil LAN, merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor, perusahaan, atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama resource, misalnya printer atau scanner, dan saling bertukar informasi. Nah, di bawah ini adalah gambar suatu local area network atau LAN. LAN juga mempunyai ukuran yang terbatas, yang berarti bahwa waktu transmisi pada keberadaan terburuk terbatas dan dapat diketahui sebelumnya. Dengan mengetahui keterbatasannya menyebabkan adanya kemungkinan untuk menggunakan jenis desain tertentu. Hal ini juga memudahkan manajemen jaringan. Yang kedua itu ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN juga merupakan jenis jaringan yang lebih luas ketimbang LAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan MAN ini biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota yang lainnya. Untuk dapat membuat satu jaringan MAN, biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan antar jaringan komputer. Contohnya seperti jaringan Depdiknas antar kota atau wilayah, dan juga jaringan-jaringan mall modern yang saling berhubungan antar kota. Nah, MAN ini juga terdapat kelemahan atau kerugian yang didapat, seperti banyaknya menggunakan biaya operasional, dapat menjadi target operasi oleh para crackner untuk mengambil keuntungan pribadi, dan untuk memperbaiki jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Nah, untuk poin ketiga di sini ada WAN, Wide Area Network. Nah, WAN juga ini merupakan jaringan yang luas dan lebih canggih daripada LAN dan MAN. Jadinya di sini bisa dikatakan WAN itu lebih luas cangkupannya ketimbang LAN dan MAN. Nah, teknologi MAN juga biasa digunakan untuk menghubungkan satu jaringan dari negara satu ke negara yang lain, ke benua satu dan ke benua yang lain.
Jaringan WAN bisa terdiri dari berbagai LAN atau WAN karena luasnya wilayah mencakup cakupan dari WAN. Jaringan WAN biasanya menggunakan kabel fiber optik serta menanamkannya di dalam tanah maupun melewati jalur bawah tanah. Nah, untuk kerugian dari jenis WAN ini seperti biaya operasional yang dibutuhkan menjadi lebih banyak ketimbang LAN dan MAN, sangat rentan terhadap bahaya pencurian data-data penting karena ini antar negara dan perawatan untuk jaringan WAN menjadi lebih berat. Nah, untuk poin 4, internet. So, pasti internet itu nggak asing lagi di telinga kita karena internet adalah komputer global atau mendunia. Karena internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung secara mendunia, sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Internet bisa dikatakan perpaduan antara berbagai jenis jaringan komputer beserta topologi dan tipe yang saling berhubung satu sama lain. Nah, untuk keuntungan dari jenis internet ini diantaranya adalah komunikasi dan berbagi sumber daya ke satu jaringan ke jaringan yang lainnya lebih mudah. Menyebar ilmu, pengetahuan menjadi lebih pesat, menyampaikan informasi menjadi lebih cepat dan mudah, dan menjadi ladang untuk memperoleh penghasilan. Tapi internet juga ini memiliki dampak buruk atau kerugian. Internet diantaranya adalah kejahatan dunia maya atau cyberkriminal menjadi luas. Pornografi menjadi semakin luas. Transaksi barang-barang ilegal seperti narkoba menjadi marak dan juga menimbulkan fitnah karena menyampaikan informasi yang salah atau hoax. Nah, di sini ada yang kelima itu wireless atau jaringan tanpa kabel. Wireless bisa digunakan ke dalam jaringan LAN, MAN maupun WAN. Wireless ditunjukkan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Nah, keuntungan jenis jaringan wireless seperti kenyamanan untuk terhubung ke jaringan tanpa dibatasi oleh kabel. Lebih ke arah pengguna yang memerlukan mobilitas yang tinggi dan tidak selalu menggunakan kabel jaringan. Nah, kerugian jenis jaringan ini seperti transmisi data kepada para pengguna yang lebih lambat dan menggunakan jaringan kabel. Memerlukan keamanan yang ketat karena orang yang berada di luar jaringan bisa menerobos masuk ke dalam wireless. Oke, karena di situ udah macam-macamnya dan sekarang saya merangkum beberapa perangkat pendukung jaringan komputer. Yang pertama di sini adalah komputer server. Komputer server artinya itu adalah komputer tersebut. Nah, yang kedua itu adalah komputer user atau klien kita yang menggunakan komputer itu. Yang keempat adalah hub. Yang kelima adalah switch. Yang keenam ada BRIC-D. Yang keenam adalah router. Selanjutnya adalah access point. Yang ke-8 kabel. Yang ke-9 ethernet card. Yang ke-10 modem, 11 konektor dan 12 repeater. Oke, baiklah, mungkin itu saja paparan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.